Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, masih berjumpa lagi dengan Pak Dwi dalam pembelajaran jarak jauh Geografi untuk kelas 12 IPA dan IPS. Melanjutkan materi yang sebelumnya, seperti yang sudah Bapak janjikan, kita sudah masuk ke dalam chapter yang kedua. Pada chapter yang kedua ini kita akan membahas tentang pola keruangan kota. Apa yang disebut dengan kota, bagaimana spatial sistemnya, bagaimana spatial prosesnya, dan bagaimana spatial patterns-nya dari sebuah kota kita bahas kali ini. Baik, judul besarnya adalah pola keruangan kota. Baik, anak-anak, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Nah, pertama kali apa yang terbayang dalam pikiran kalian ketika mendengar kata kota, anak-anak? Sebagian besar akan mengatakan bahwa gedung pencakar langit, Pak. Ya, betul. Rata-rata kota-kota di dunia ditandai dengan gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung pencakar langit. New York misalkan, yang ditandai dengan hampir 80% wilayahnya merupakan gedung-gedung pencakar langit. Baik, yang kedua, pusat perbelanjaan dan pertokoan. Ya, kota-kota di dunia ditandai dengan pusat-pusat perbelanjaan, mall, ya, gedung-gedung yang diperuntukkan untuk perdagangan. Lalu yang ketiga, macet, ya. Nah, ini profil kota-kota di dunia sebenarnya, bukan hanya di Indonesia, bahwa kota-kota di dunia pada jam-jam tertentu, terutama jam kantor, jam masuk dan jam pulang, ditandai dengan kemacetan dan kepadatan jalan yang luar biasa. Ya, nah Jakarta salah satu kota di dunia yang memiliki masalah kemacetan. Depok pun juga. Rata-rata kota-kota besar di dunia punya trouble di kemacetan pada jam-jam sibuk mereka. Baik, lalu yang keempat, kota ditandai dengan permukiman yang padat. Ya, populasi yang sangat tinggi dengan kepadatan yang tinggi. Ini yang membedakan kota dengan desa, di mana mainland ratio di desa sangat besar, perbandingan jumlah lahan dengan orangnya sangat-sangat jauh berbeda. Berbeda dengan kota yang jumlah penduduknya sangat padat, sehingga membuat harga tanah menjadi sangat mahal karena yang butuh banyak, namun jumlah lahannya terbatas. Ya, banyak permasalahan-permasalahan timbul dari kepadatan ini. Salah satu yang sederhana adalah makam, misalkan pemakaman. Ya, begitu sulitnya mencari area pemakaman di kota-kota besar. Ya, kalaupun ada, sangat terbatas dengan harga biaya administrasi sangat tinggi. Nah, ini salah satu permasalahan di kota-kota besar dunia. Baik, kita lanjutkan. Apa yang disebut dengan kota kalau gitu, Pak? Kita bisa ambil definisi dari Profesor Bintarto. Kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Sehingga bisa dikatakan bahwa kota ini merupakan interaksi antar manusia, sebenarnya terbentuk dari interaksi manusia dengan manusia yang lain, berkolaborasi dengan aspek fisik yang ada di kota tersebut, sehingga menciptakan suatu sistem sosial, ya, interaksi ekonomi antar manusia dengan sistem sosial yang beraneka ragam, serta sosial ekonomi yang heterogen. Lalu yang menjadi ciri utamanya adalah materialisme, bahwa masyarakat kota sangat sibuk dengan materi, mencari materi, uang demi uang, rupiah demi rupiah. Segalanya diukur dengan materi, ya, segala diukur dengan uang, ya. Baik, ini corak kehidupan masyarakat kota pada umumnya. Nah, dalam geografi, kota dikaji oleh ilmu bantu geografi yang disebut dengan urban geografi atau geografi perkotaan. Jadi urban geografi ini menjadikan kota sebagai objek material mereka, ya, objek material ilmu mereka. Nah, sama halnya dengan desa, ya, sama dengan rural geografi. Pada urban geografi pun juga menekankan pada aspek spasial sesuai dengan core ilmu geografinya, bahwa ada 3 aspek spasial yang akan dikaji dalam urban geografi. Yang pertama, bagaimana spasial prosesnya, proses-proses fenomena sosial dan fenomena alam yang terjadi di kota sebagai bentuk interaksi manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Itu bagaimana terjadinya, itu dikaji oleh geografi perkotaan. Lalu yang kedua, bagaimana spasial sistemnya, keterkaitan antar fenomena, bagaimana interaksi kota dengan kota-kota yang lain, dengan desa di sekitarnya. Ini disebut dengan spasial sistem. Lalu yang ketiga, bagaimana spatial patterns-nya, bagaimana pola-pola keruangannya, bahwa setiap kota punya pola keruangan yang khas. Ya, nanti kita bahas beberapa pola-pola keruangan yang ada di perkotaan. Nah, kota atau urban dalam perspektif geografi tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka muncul dari proses evolusi yang panjang, perlahan. Umumnya desa-desa akan menjelma menjadi kota di suatu saat nanti, seiring dengan perkembangan teknologi, pola pikir masyarakat
desa akan mendorong terjadinya perkembangan kota-kota baru di dunia. Ya, baik. Dalam perspektif geografi perkotaan, kota-kota yang ada di dunia ini ada yang mampu survive dan bertahan, ada yang tidak mampu akhirnya musnah. Ya, sejumlah kota-kota kuno dapat bertahan dan berkembang menjadi kota modern seperti sekarang. Tapi banyak juga di antara mereka yang tidak mampu bertahan dan akhirnya menjadi kota mati atau kota nekropolis, hanya tinggal dalam sejarah saja. Nah, seringkali proporsi jumlah kota dan penduduk yang tinggal di perkotaan menjadi sebuah indikator keberhasilan pembangunan di berbagai negara di dunia. Ya, nah, baik, kita lanjut anak-anak. Kota-kota kuno atau ancient civilization, peradaban-peradaban kuno, ada yang bertahan dan ada yang tidak bertahan. Dan mereka bermetamorfosa menjadi struktur kota modern, dan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, dia akan menjadi kota mati dan hilang dalam peradaban manusia. Ada yang ingat kota-kota kuno apa saja yang sudah kalian pelajari dulu di kelas 11 atau di kelas 10? Salah satunya Mesopotamia. Ya, ini ada di Sungai Eufrat dan Tigris. Ya, peradaban kota Mesopotamia yang sekarang dia tidak mampu bertahan dan akhirnya musnah. Ya, tinggal peninggalan kunonya saja. Lalu Mesir kuno, ya, peradaban Sungai Nil, ya, di Egypt. Ya, ini juga termasuk sisa-sisa kota-kota kuno yang tidak mampu survive dengan perubahan zaman. Ya. Nah, lalu yang ketiga Mohenjo-daro Harappa. Nah, ini di lembah Sungai Indus. Ada kota kuno, metropolis kuno di peradaban India kuno yang akhirnya musnah karena serbuan bangsa Arya. Ya. Dan ketiga kota tadi bukan kota-kota yang mampu bertahan. Ya, rata-rata kota-kota yang kuno tadi hilang dari peradaban karena banyak faktor. Salah satunya adalah faktor alam, ya, bencana misalkan kayak di Mesir kuno yang hancur karena desertifikasi atau penambahan luas gurun, ya, di areal wilayah tempat tinggal mereka sehingga terjadi migrasi penduduk dan akhirnya menjadi kota mati dan ditinggalkan. Ataupun ada kota yang musnah karena diserbu oleh bangsa asing, ya, contohnya Mohenjo-daro dan Harappa yang diserbu oleh peradaban asing lainnya yang akhirnya menghancurkan kota tersebut. Dan selain tiga kota ini masih banyak lagi peradaban kuno, ya, misalkan suku masyarakat Aztec Maya Inca di Amerika Selatan, lalu masyarakat Cina kuno, ya, lalu di Eropa juga ada pusat-pusat peradaban. Nah, rata-rata mereka muncul dari sungai, ya, peradaban sungai di sekitar sungai. Contoh di Indonesia pun juga rata-rata kerajaan-kerajaan lama, kerajaan yang sudah punah di Indonesia pun juga muncul dari peradaban sungai. Sebut saja Majapahit yang muncul di wilayah Sungai Berantas, hulu Sungai Berantas, atau Samudra Pasai yang ada di pesisir, juga di Muara juga. Ya, jadi banyak kota-kota di Indonesia, kota-kota kuno di Indonesia muncul dari sungai, gitu ya, sebagai sumber kehidupan. Baik, kita lanjutkan, urban atau kota. Nah, dalam interaksinya dengan daerah yang lain, kota punya fungsi sebagai pelayan bagi desa-desa di sekitarnya. Ya, dalam kaitan interaksi dengan desa, kota merupakan pelayan atau pusat pelayanan bagi desa, sebagai pusat pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan perekonomian. Inilah spasial sistem pada kota. Berbeda dengan desa yang punya fungsi sebagai hinterland, kota punya fungsi yang tersendiri, yaitu sebagai pelayan. Mengingat kota merupakan wilayah dengan fasilitas yang sangat mendukung dalam hal pendidikan, kesehatan, perekonomian. Baik, bagaimana ciri kota? Ciri kota dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ciri fisik sama ciri sosial, guys. Yang pertama ciri fisik. Ciri fisik ditandai dengan bangunan-bangunan apa saja sih yang ada di kota. Nah, jadi ciri fisik kota ditandai dengan pusat pertokoan, pasar, tempat parkir, pusat rekreasi dan olahraga. Jadi ada pemanfaatan lahan yang sangat spesifik, yang sangat khusus di kota, beda dengan di desa. Nah, lalu ciri sosialnya ditandai dengan terdapatnya strata sosial, ekonomi, pendidikan, ya, berdasarkan jenjang pendidikan, berdasarkan jenjang ekonomi, strata sosial mereka. Lalu masyarakatnya bersifat individualis, ya, individualis, nafsi-nafsi kata orang Betawi bilang. Lalu toleransi sosialnya tinggi sebenarnya. Jadi mereka cenderung tidak peduli dengan latar belakang lawan interaksinya, agamanya apa, etnisnya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Selama mendatangkan keuntungan materialistik bagi mereka, itu fine-fine saja mereka berinteraksi. Ya, lalu penilaiannya bersifat materialistik tadi, semua diukur dengan uang, uang, dan uang. Nah, bagaimana spatial patterns yang ada di kota? Urban geografi mengkaji setidaknya ada 4
bagian dari struktur kota yang rata-rata di kota-kota besar dunia pun polanya seperti ini. Nah, secara struktur keruangan kota, kota dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama zona inti, zona selaput inti, kota satelit, dan suburban. Nah, inti kota adalah pusat kota yang paling utama, ditandai dengan Central Business District. Aktivitas ekonomi utamanya ada di bagian inti kota. Nah, ketika inti kota tidak lagi dapat menampung aktivitas sosial ekonominya, maka akan tumpah ke wilayah sekitarnya yang disebut dengan selaput inti kota. Lalu kota-kota satelit, kota-kota penyokong yang ada di sekitar kota utama, dan suburban, ya, daerah perbatasan atau penglaju. Baik, nah bagaimana spasial proses yang ada di perkotaan? Nah, dalam spasial prosesnya ternyata kota muncul secara bertahap, ada fase demi fase. Nah, secara kualitatif kota tumbuh dari tingkat yang paling sederhana, dimulai dari iopolis, kota baru, ya, lalu berkembang menjadi polis, kota-kota yang masih mencirikan ciri-ciri agraris, lalu kota metro berubah menjadi kota metropolis, ya, kota metropolis, ya, kota industri, lalu berkembang menjadi kota megapolis, kota yang merupakan gabungan dari kota-kota metropolis, dan nanti kota megapolis ketika tidak mampu dikelola dengan baik, salah urus, salah atur, tata ruangnya berantakan, dia akan menjelma menjadi kota teranopolis, kota yang mulai masuk ke dalam keruntuhannya, ya, mulai mengalami kehancurannya. Dan terakhir ketika kota teranopolis tidak mampu dikembalikan, maka akan menjadi kota nekropolis atau kota mati. Disinilah peradaban berakhir di kota tersebut. Baik, bagaimana sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia? Nah, kota-kota di Indonesia ternyata memiliki keterbelakang yang berbeda-beda dalam perkembangannya. Ada kota-kota yang diawali dengan pusat perdagangan, ya, kota-kota yang diawali dari pusat perkebunan, ada kota-kota yang awalnya adalah pusat pertambangan dan juga ada sebagai pusat pemerintahan. Nah, contoh yang pusat perdagangan contohnya adalah Ternate, Makassar, Banten, ini kota-kota yang muncul dari pusat perdagangan. Bandung, Deli Serdang, Palembang, Ambon adalah yang muncul dari pusat perkebunan dulu. Bontang, Arun, Bangka, Bukit Asam, Umbilin, ya, dahulunya berkembang dari pusat pertambangan. Dan terakhir Jakarta, Jogja, Aceh, Surakarta merupakan kota-kota yang muncul dari pusat pemerintahan kolonial di zaman dahulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana spatial patterns di kota? Ya, sebenarnya banyak sekali teori-teori yang coba menggagas bagaimana menata kota agar tata ruang kota ini menjadi sempurna bagi kehidupan manusia. Ya, setiap tokoh, setiap ahli punya teori yang tersendiri. Sebenarnya teori tentang struktur tata ruang kota ini banyak sekali, anak-anak. Tetapi yang mungkin yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hanya 3 saja. Yang pertama teori konsentris oleh Burgess, teori sektoral dan oleh Hammerhayat, dan yang ketiga teori inti ganda oleh Ullman dan Harris. Dan ini 3 teori yang klasik, ya Bapak bilang, karena nanti dari sinilah muncul teori-teori kota modern lainnya. Baik, yang pertama teori konsentris oleh Burgess ini dia menggunakan skema lingkaran yang terpusat. Ya, jadi kota ini dia gambarkan sebagai lingkaran-lingkaran yang masing-masing lingkaran, masing-masing zona punya fungsi lahan yang berbeda-beda. Dari bagian zona 1 sampai zona kelima. Nah, di bagian zona 1 ditandai dengan Central Business District, pusat kota, jantungnya kota ada di sini. Ya, jantungnya kota ada di sini. Ini disebut dengan CBD, Central Business District. Lalu di luarnya ada zona transisi yang ungu, ya. Lalu di luar zona transisi ada pemukiman kelas 3, ya, pemukiman kelas menengah, pemukiman kelas rendah. Ya, biasanya kalau orang-orang berpemukiman kelas rendah memilih ekonomi rendah akan memilih rumah dekat dengan pusat aktivitas kerja mereka, ya, untuk memangkas biaya transportasi. Lalu di luar itu ada zona perumahan menengah, ya, ini perumahan menengah. Lalu terakhir yang paling luar adalah zona komuter. Ya, biasanya adalah permukiman elit memilih di luar kota karena menghindari kepadatan, menghindari keramaian, menghindari polusi. Sehingga karena mereka punya kapital yang lebih besar, uang yang lebih banyak, mereka bisa menggunakan uang mereka untuk biaya transportasi yang lebih banyak. Ya, baik. Lalu yang berikutnya teori sektoral Hammerhayat. Nah, ini polanya seperti ini tata ruangnya. Ada 5 peruntukan lahan. Yang pertama CBD, Central Business District. Lalu ada pusat industri, ya. Lalu ada perumahan kelas rendah. Lalu yang keempat perumahan kelas menengah. Dan yang kelima perumahan kelas atas. Nah, kelas atas tuh yang di zona hijau, yang nomor 5 adalah perumahan kelas atas.
Nah, ini peruntukan tata ruang menurut Hammer Hayat ya, teori sektoral. Lalu terakhir teori inti ganda ini dikemukakan oleh Ulman Harris. Nah, nampaknya ini yang paling realistis untuk saat ini ya, untuk zaman modern sekarang, bahwa kota tidak muncul dari satu pusat aktivitas, tetapi muncul berbagai macam pusat-pusat aktivitas, sehingga nanti akan banyak sekali inti dalam perspektif kota pada teori inti ganda, bahwa kota muncul dari berbagai macam pusat aktivitas dan nanti setiap pusat aktivitas akan membentuk pola keruangannya tersendiri. Ya, ada 9 pola inti aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam teori inti ganda. Ada central business district, ada manufaktur ringan, ada perumahan kelas rendah, perumahan kelas menengah, kelas atas, industri berat, ya, lalu bisnis di sekitar sisi kota, terluar, ya, suburban dan sebagainya. Nanti detailnya ada di outline materi. Baik, mungkin itu bahasan kita hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri, sampai jumpa minggu depan.